Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi penelitian Mixed Methods disusun oleh Iva Mujahidah, jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah, Paciran, Lamongan. Pendahuluan. Saat ini penelitian lebih dominan menggunakan metode penelitian kuantitatif atau sebaliknya penelitian kualitatif saja. Ada kalanya penelitian berangkat dari kualitatif kemudian berkembang hingga membutuhkan hipotesis. Penelitian seperti ini membutuhkan metode penelitian campuran atau mixed methods yang merupakan perpaduan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pengertian dari penelitian mixed methods. Pengertian penelitian mixed methods adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, mengintegrasikan dua bentuk data, dan menggunakan desain berbeda yang dapat melibatkan asumsi filosofis dan kerangka teoristis. Karakteristik mixed methods yang pertama, mencakup di dalamnya pengumpulan data yang bersifat kuantitatif atau jawaban tertutup seperti pengukuran sikap menggunakan kuesioner. Yang kedua, analisis data menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kedua bentuk data tersebut diintegrasikan dalam analisis melalui penggabungan data, penyambungan data, atau penyisipan data. Yang ketiga, penggunaan mixed method dalam satu studi tunggal ataupun beberapa seri penelitian. Adapun tujuan penelitian mixed method adalah yang pertama, komplementaritas, yaitu untuk elaborasi, meningkatkan ataupun mengklarifikasi hasil dari satu metode dengan hasil dari metode lain. Yang kedua, pengembangan, menggunakan hasil dari satu metode untuk mengembangkan atau menginformasikan penggunaan metode lain. Yang ketiga, inisiasi, menggunakan hasil dari metode yang berbeda satu sama lain untuk mencari area ketidaksesuaian untuk menghasilkan wawasan inovasi baru. Yang keempat, ekspansi, memperluas jangkauan penelitian diawali untuk menguji berbagai aspek pertanyaan penelitian, di mana setiap aspek memerlukan metode yang berbeda. Yang kelima, triangulasi, menggunakan data yang diperoleh dari kedua metode untuk menguatkan dan membuktikan temuan. Macam-macam penelitian mixed method. Ada dua model utama mixed methods. Yang pertama yaitu model kombinasi berurutan, dan yang kedua model kombinasi campuran. Adapun model kombinasi berurutan ada terbagi lagi menjadi dua, yaitu urutan sesuai dengan pembuktian dan urutan sesuai dengan penemuan. Pembagian model utama mixed method yang kedua tadi adalah kombinasi campuran. Nah, model kombinasi campuran terbagi lagi menjadi dua, yaitu campuran kuantitatif dan kualitatif secara berimbang, dan campuran penguatan atau metode kedua memperkuat metode pertama. Kemudian perbandingan penelitian kualitatif dan kuantitatif dan mixed methods. A. Melalui pendekatan filosofis. Dari sisi penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak interaktif dan suatu pertukaran informasi sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Adapun dari sisi kuantitatif, penelitian kuantitatif didasari oleh pandangan post-positivisme. Menurut pandangan ini banyak peneliti mengklaim pengetahuan didasarkan pada pemikiran, sebab akibat, dan cara mempersempit dan memutuskan pada variabel yang akan dihubungkan. Adapun dari sisi mixed methods, maka penelitian mixed methods dipengaruhi oleh pandangan filsafat pragmatisme. Fokus utamanya ada pada konsekuensi penelitian, berpusat pada pertanyaan mendasar dalam penelitian. Kemudian perbandingan dari sisi pendekatan dari segi alasan penggunaan. Kenapa menggunakan penelitian kualitatif? Yang pertama, bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin masih gelap, melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek. Ibarat orang akan mencapai sumber minyak atau tambang emas dan lain-lain. Yang kedua, gejala sosial sering tidak bisa difahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Data untuk mencari makna dari setiap perbuatan tersebut hanya cocok diteliti dengan metode kualitatif melalui teknik wawancara. Yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Yang keempat, untuk mengembangkan teori melalui data yang diperoleh di lapangan. Kemudian,
Dari sisi mixed method, yang pertama, dapat digunakan bersama untuk meneliti pada objek yang sama tetapi tujuan yang berbeda. Digunakan untuk menemukan hipotesis, sedangkan kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis. Yang kedua, digunakan secara bergantian. Pada tahap pertama menggunakan kualitatif sehingga ditemukan hipotesis, selanjutnya hipotesis tersebut diuji dengan metode kuantitatif. Yang ketiga, metode penelitian tidak dapat digabungkan karena paradigma berbeda, tetapi dalam penelitian kuantitatif dapat menggabungkan penggunaan teknik pengumpulan data seperti penggunaan triangulasi dalam penelitian kualitatif. Yang keempat, dapat menggunakan metode tersebut secara bersamaan asal keduanya telah difahami dengan jelas dan seseorang telah berpengalaman luas dalam melakukan penelitian. Kemudian, proses penelitian mixed method ada 8 proses. Yang pertama yaitu menetapkan pertanyaan penelitian. Yang kedua, memutuskan apakah metode penelitian kombinasi ini dapat diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang ketiga, memilih ragam atau model penelitian kombinasi yang cocok. Yang keempat, pengumpulan data lapangan. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, interpretasi data. Yang ketujuh, menetapkan keabsahan data. Yang kedelapan, membuat kesimpulan penelitian dan menulis laporan penelitian. Selanjutnya, kelebihan penelitian mixed ada kelebihan, ada juga kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu secara umum penelitian mixed method diterapkan untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih lengkap, komprehensif sehingga data di dalam penelitian mixed methods menjadi lebih akurat dan mendalam. Yang kedua, penelitian mixed methods merupakan kompensasi dari keterbatasan penelitian yang menggunakan single method. Yang ketiga, penelitian mixed methods dinilai mampu menjawab serta menguji pertanyaan peneliti yang bersifat kompleks. Kemudian yang keempat, penelitian mixed methods memiliki hasil yang lebih komprehensif karena metode ini mengizinkan peneliti untuk melaksanakan investigasi dengan memakai tipe pertanyaan yang berbeda. Kemudian yang kelima, hasil penelitian mixed methods menawarkan tingkat validitas yang tinggi melalui triangulasi atau validasi silang. Selain mempunyai kredibilitas yang tinggi, penelitian ini juga lebih dapat diandalkan. Kemudian, adapun kekurangan dari penelitian mixed methods, yaitu yang pertama, dalam praktiknya peneliti kadang masih kurang ketat dalam mempraktikkan prosedur-prosedur yang terdapat dalam penelitian mixed methods, sehingga masih yang didapat justru nggak dipertanyakan serta memunculkan keraguan terhadap validitas riset. Yang kedua, dibutuhkan kemampuan yang lebih bagi peneliti dalam melakukan serta menginterpretasikan temuan atau hasil dari dua desain penelitian. Yang ketiga, penelitian mixed methods memerlukan data yang lebih luas. Hal ini dikarenakan perlu adanya proses pengambilan banyak data ke dalam satu penelitian. Yang keempat, penelitian mixed methods mempunyai tingkat kesulitan tersendiri yang berbeda dengan metode lainnya, terutama pada saat penggabungan dua pendekatan. Yang kelima, hasil penelitian mixed methods dapat menjadi masalah apabila tidak saling mendukung atau bahkan saling bertolak belakang. Sekian dan terima kasih.